Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Masih pembahasan hadis pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Kita selesaikan hari ini dan insyaallah pada kajian yang akan datang kita bahas hadis yang kedua. Pada pembahasan terakhir saya akan bacakan beberapa ucapan para ulama tentang ikhlas. Kemudian contoh-contoh praktik ulama dalam menerapkan ikhlas. Min aqwalis salaf fil ikhlas. Ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan ulama tentang ikhlas. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-mukhlisu man yaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Orang yang dikatakan ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Jadi orang ikhlas itu adalah dia berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, tidak diumbar, tidak diceritakan, untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain, sebagaimana dia menyembunyikan aibnya, keburukan-keburukannya. Manusia tidak ada yang mau diumbar atau diketahui aibnya, boroknya, kerusakannya, kejelekannya, tidak ada. Manusia berusaha menutup keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya, berusaha dia tutup serapat-rapatnya, supaya tidak ada seorang pun yang mengetahui kalau dia misalkan suka nyolong atau punya sifat iri, sifat hasad, atau sifat-sifat buruk yang lain. Nah, manusia berusaha menutup-nutupi serapat-rapatnya. Nah, orang ikhlas itu adalah orang yang berusaha menutupi kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukan-keburukannya. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan, kita ceritakan dengan tujuan mendapatkan sanjungan, pujian, supaya dikatakan orang yang baik, supaya dikatakan orang yang rajin, kemudian dia bangga dengan pujian-pujian tersebut, maka ini akan merusak, akan menghilangkan pahala kebaikannya. Tapi kalau niatnya melakukan kebaikan atau menceritakan kebaikan kepada orang lain, untuk memotivasi orang lain, supaya orang lain berbuat baik, melakukan apa yang dia lakukan, dengan menepis segala niat-niat buruk, dengan menghilangkan, meniadakan niat-niat yang jelek, semata-mata dia melakukan amal soleh itu di depan orang lain, di depan teman-temannya, supaya dia termotivasi, supaya dia ikut melakukan apa yang kamu lakukan. Dia ikut giat dalam beribadah, dalam belajar, dalam menghafal. Jadi bukan niatnya untuk supaya dikatakan rajin atau mendapatkan sanjungan. Tapi kalau seandainya misalkan ada yang mengatakan, oh ini niatnya tidak benar, oh ini niatnya tidak baik, ini tidak ikhlas. Nah, orang seperti itu terlalu menghukumi niat seseorang, karena yang mengetahui niat itu siapa? Allah dan diri kita. Maka tidak boleh kita menilai, menghukumi, menghakimi orang lain dengan mengatakan ini kelihatannya dia riya, oh ini anak ini dia tidak ikhlas. Yang berhak menilai dan menghakimi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, ya sudah, kita lihat zahirnya dia berbuat baik, dia melakukan ketaatan, dia rajin, dia giat, dia sungguh-sungguh, maka jangan pernah menghakimi niat seseorang dengan mengatakan
niatnya tidak baik, niatnya tidak benar, niatnya tidak lurus. Jangan pernah. Paham? Karena niat itu di dalam hati tidak ada yang tahu. Yang mengetahui niat itu hanya Allah, kemudian orang yang berniat. Paham? Nah. Qala Sahal bin Abdullah, berkata Imam Sahal bin Abdullah, laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqu minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Jadi tidak ada sesuatu yang paling berat, yang paling susah bagi hati dan bagi jiwa kita melebihi ikhlas. Jadi susah, yang namanya ikhlas ini susah. Makanya sesuatu yang paling berat adalah ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena hati kita tidak ada bagian dalam masalah ikhlas. Artinya semua itu karena kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yusuf bin Al-Husayn, berkata Yusuf bin Husain, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling mulia di dunia ini adalah ikhlas. Yang paling berharga, yang paling mulia di dunia ini adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya. Dan berapa kali saya berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangkan sifat riya, ingin disanjung, ingin dipuji, an qalbi, dari hati saya berusaha untuk menghilangkannya. Wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Seolah-olah dia tumbuh dengan warna yang lain. Sudah saya hilangkan, berusaha untuk menghilangkan, tumbuh dengan warna yang lain. Dihilangkan lagi, tumbuh lagi. Makanya niat ini perlu untuk diperbaiki terus menerus. Sehingga setiap waktu, setiap saat kita memperbaiki niat. Karena semua itu tergantung niat. Kalau niat yang salah, maka amal kita juga ikut salah. Kalau niatnya benar, insya Allah Allah memberikan bantuan, pertolongan, kemudahan, sehingga amal kita menjadi baik. Wa qala Rabi' bin Khusaib, berkata Imam Rabi' bin Khusaib, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yadhmahillu. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan sirna, akan hilang. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengharap pahala dari Allah, tidak mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan lenyap. Kalian menghafal, niatnya bukan karena Allah, hafalanmu akan hilang. Kamu belajar, niatnya bukan karena Allah, maka ilmumu tidak akan berkah. Apapun yang kita lakukan, ibadah, nuntut ilmu, kalau tidak dengan niat karena Allah, mengharap ridha dari Allah, maka semuanya akan hilang, tidak bermanfaat dan tidak mendapatkan keberkahan. Maka berusaha hadirkan niat yang baik, perbaiki niat, sehingga amal yang kita perjuangkan, amal yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, idza akhlasal abdu, apabila seorang hamba ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, inqata'at anhu kathratul wasawis warriya, maka akan hilanglah, akan gugurlah was-was di dalam hatinya, kemudian akan hilang riya di dalam hatinya. Jadi kalau kita berusaha ikhlas, maka was-was, kemudian riya akan hancur, akan lebur, akan hilang. Wa qala Nu'aim bin Hammad, berkata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, darbus siyab ahwan alaina minan niyatis salihati. Dipukul dengan cambuk, kata beliau, dipukul dengan cambuk itu lebih
mudah, lebih gampang bagi kami daripada niat yang baik. Jadi untuk memperbaiki niat ini agak berat. Untuk memperbaiki atau untuk menghadirkan niat yang baik ini agak berat. Bahkan beliau mengatakan, kami dipukul dengan cambuk itu jauh lebih mudah ketimbang terus niat yang baik. Artinya jangan sampai kita remehkan. Makanya kita kadang ditelantarkan, dibiarkan oleh Allah dalam kemaksiatan, kemudian terus dalam kelalaian karena niat yang salah. Makanya selalu saya katakan, perbaiki niatmu. Seperti kata ulama ini, lebih ringan bagi kami untuk dicambuk, untuk dipukul daripada niat yang baik. Nah, oleh karena itu kita jangan menganggap niat ini hal yang remeh. Jangan menganggap niat ini adalah sesuatu yang ringan. Sehingga kita lalaikan, kita biarkan. Inilah yang kadang membuat kita berat dalam melakukan ibadah, susah dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Karena niat yang salah. Nah, maka tidak sedikit dari santri maupun santriwati setelah belajar, ilmunya hilang, amalannya hilang, sholatnya juga kadang ada yang hilang, tidak sholat. Bahkan ada yang terjatuh dalam dosa-dosa besar seperti mabuk, kemudian membuka aurat dan seterusnya. Kenapa? Karena niatnya dalam belajar dulu salah. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata untuk mencari dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu selesai dari belajar, maka semua apa yang dia dapatkan, semua apa yang dia pelajari, dia tinggalkan. Seolah-olah dia adalah orang yang tidak pernah belajar, seolah-olah tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak pernah mendengarkan ayat-ayat, tidak pernah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, al-amalu bi ghairi ikhlas, beramal dengan tidak ikhlas. Jadi beramal tapi tidak ikhlas. Walak tidak, dan tidak mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal musafir yamla'u jarabahu ramlan. Itu diibaratkan seperti seorang musafir yang mengisi tasnya dengan pasir. Yuthkiluhu wa la yanfa'uhu. Itu memberatkannya dan tidak bermanfaat baginya. Jadi orang yang beribadah tapi tidak ikhlas, kemudian tidak berniat dengan baik atau tidak mengikuti tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini seperti seorang musafir yang bepergian jauh, kemudian dia mengisi tasnya dengan batu, dengan pasir. Ini memberatkan dan tidak bermanfaat. Kalau mau dimakan tidak bisa, mau diminum tidak bisa, hanya memberatkannya, tidak memberikan manfaat sama sekali. Oleh karena itu, perkataan-perkataan ulama harus kita jadikan sebagai pelajaran. Bagaimana pentingnya masalah niat. Kadang seseorang gagal meraih kesuksesan, meraih keberkahan. Kenapa? Karena niat yang tidak benar. Jadi jangan anggap niat ini masalah yang remeh. Selalu saya nasihatkan, terus perbaiki niatmu. Siapa tahu selama ini kita susah dalam menjalankan ibadah, susah dalam menjalankan ketaatan, atau susah dalam menuntut ilmu. Salah satu karena niat yang salah. Sehingga Allah membiarkan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalkan kita nuntut ilmu karena dunia, maka Allah akan membiarkan kita. Tapi kalau kita niatnya untuk Allah, maka Allah akan membantu, membimbing, menolong kita dan memudahkan urusan kita. Jadi masalah niat ini masalah yang sangat penting untuk perlu terus kita perbaiki setiap saat. Introspeksi dirimu. Apa yang membuat saya berat dalam ibadah? Apa yang membuat saya tidak bisa berubah-berubah? Apa yang membuat saya terus berpikir untuk maksiat? Apa yang menyebabkan saya terus untuk melanggar aturan Allah, aturan Rasul?
untuk melanggar, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru. Apa yang membuat saya seperti itu? Itu bisa jadi karena niat yang tidak benar. Sehingga ilmu yang sampai kepadamu tidak berkah dan tidak bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam menjalankan segala ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.